Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini kita akan mengulas tentang explicit cursor. Di antara pembahasan kita kali ini yaitu belajar tentang distinguish antara implicit dan explicit cursor dan mendiskusikan kapan dan ketika apa kita memakai explicit cursor. Kemudian menggunakan PLSQL record variable dan menulis kursor dengan row. Selanjutnya, apa itu kursor? Kursor adalah setiap SQL statement yang dieksekusi dengan Oracle Server dan merupakan kursor asosiasi, di mana hal ini bisa diaplikasikan menjadi dua bagian, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor dideklarasikan yaitu menggunakan DML dan PLSQL select statement, sedangkan explicit cursor yaitu deklarasi dan penamaan oleh programmer. Selanjutnya adalah kita mengetahui tentang bagian dari explicit cursor, di mana di sini ada kursor, di sini adalah lokasi yang aktif, dan di sini adalah tabel. Dan kita ini akan mengambil data dari tabel-tabel ini. Kemudian mengontrol explicit cursor. Di sini jelas sekali bagaimana digambarkan. Pertama adalah deklarasi, kemudian melakukan open yaitu identifikasi dan mengaktifkan, kemudian melakukan fetch empty ini di looping, kemudian close jika empty yes, yaitu jika bernilai null. Kemudian kontrol explicit cursor. Yang pertama adalah membuka kursor. Ini adalah membuka kursor, jadi ada pointer kursor. Kemudian melakukan fetch row. Fetch row di sini adalah dia mengambil, kemudian sampai barisnya ini kosong. Kemudian melakukan close kursor, yaitu menutup kursor karena sudah kosong, barisnya sudah tidak ada. Setelah itu mendeklarasikan kursor, yaitu menggunakan sintak kursor. Nama kursor is select statement. Jangan memasukkan into pada klausa ini, yaitu di dalam deklarasi kursor. Jika proses baris per baris ini meminta spesifikasi, maka gunakan order by untuk di dalam query. Kemudian mendeklarasikan kursor. Di sini kita bisa mendeklarasikan kursor dengan menulis declare kursor employee kursor is tabel yang kita select dari tabel employee. Membuka kursor yaitu menggunakan sintak open kursor name, yaitu membuka kursor untuk mengeksekusi query dan identifikasi area yang aktif. Kemudian kembalikan nilai dengan tidak baris dan tidak ada exception di dalam membangkitkannya. Juga menggunakan kursor atribut untuk mengecek yaitu mengetes keluaran setelah di fetch. Fetching data dari kursor menggunakan sintak fetch, yaitu mengembalikan nilai baris dari variabel, memasukkan beberapa nilai dari variabel, kemudian menyamakan antara variabel yang terkoresponden dari kolom satu persatu, kemudian mengetes kursor di dalam baris per baris. Menggunakan fetching data dari kursor, yaitu menggunakan perintah fetch employee kursor into variable number employee, variable ename, exit ketika ini proses, kemudian end loop. Setelah itu menutup kursor, yaitu menggunakan sintak close, di mana kita menutup kursor setelah semua proses telah lengkap dari tiap baris. Kemudian mereopen kursor jika diminta dan tidak meninggalkan fetch data dari kursor setelah ditutup. Explicit cursor atribut. Di sini terdapat beberapa atribut dan dari kursor, yaitu
persen is open, persen not found, persen found, persen row count dengan tipenya boolean. Hanya row count saja yang bertipe number. Dengan nilai kembalinya adalah true or false. Kemudian atribut persen is open, yaitu untuk mengefetch baris hanya ketika kursor itu dibuka, dan menggunakan is open atribut setelah selesai mengefetch dan menguji kursor setelah dibuka, apakah dibuka atau belum. Kemudian melakukan kontrol multiple fetch, yaitu proses baris per baris dari eksplisit kursor menggunakan looping, melakukan fetch setiap baris dengan iterasi, dan menggunakan eksplisit kursor atribut untuk mengetes keberhasilan dari fetch, yaitu menggunakan atribut percent not found dan percent row count, di mana percent row count ini digunakan pada atribut kursor yang meretrieve sebuah number dari baris, sedangkan not found ini digunakan untuk keluar dari looping. Contohnya seperti ini. Kita deklarasikan variabelnya kursor dengan percentage, kursor employee, kursor is, select employee ID, last name from employee, jadi row count 10 atau employee kursor not found, maka keluar dari looping dan dicetak V, nomor employee dan enamnya. Kursor dan record, proses dari baris per baris yang aktif dengan melakukan fetching nilai dari PLSQL record. Kursor untuk looping, yaitu sintaknya adalah for record name in kursor name loop statement 1 statement 2 dan diakhiri dengan end loop. Kursor untuk looping for, yaitu kita gunakan for employee record in kursor loop. Ini adalah pengkondisiannya, dimana untuk keluar dari looping. Kursor looping for untuk subquery, penulisan looping for untuk subquery adalah sebagai berikut. Di sini adalah subquery. Maka kesimpulannya adalah dalam pembelajaran ini kita belajar untuk mengetahui tipe dari kursor, yaitu ada implisit dan eksplisit, dan kita juga mengetahui perbedaan antar keduanya, serta memanipulasi eksplisit kursor, melakukan evaluasi status kursor dengan menggunakan atribut kursor dan menggunakan looping for kursor. Dan di sini adalah kita melakukan latihan soal untuk kursor. Di sini deklarasikan dan gunakan eksplisit kursor untuk query row dan tab dari tabel. Gunakan kursor looping for dan pakai kursor atribut kursor untuk mengetes status kursor. Langsung saja kita masuk ke web browser. Jadi berikut ini adalah latihan soal dari kursor. Yang pertama adalah mendeklarasikan menggunakan eksplisit kursor untuk menampilkan baris data pada tabel. Menggunakan kursor for loop. Yang pertama, langsung kita pada latihan soal. 1. Jalankan seri berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama TopDocs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Oke, kita langsung masuk ke sini, kita login.
Dari sini kita pakai perintah create tabel top doc salary number 82, kita eksekusi. Maka tabel sudah ditambahkan. Kita lanjut pada soal yang kedua. Buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, belokkan nilainya pada blok PLSQL blok melalui variabel substitusi SQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employee. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Langsung kita masuk ke sini. Di sini. Jadi di sini kita definisikan misalkan 5. Aduh, guys. Nah, di sini menampilkan gaji masing-masing pada tabel, pada row salary. Selanjutnya, buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID 101 atau 124, tampilkan pesan last name gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name gaji tidak perlu naik. Keterangan, ketik set show off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Langsung kita masuk ke sini dan ini kita tambahkan set echo off. Kita jalankan. Tadi apakah ada ketentuannya? Tidak ada, maka langsung tambahkan. Gaji perlu dinaikkan. Nah, di sini kita lihat nomor departemen ID 10 adalah, kita lihat sini tidak ada, sehingga gaji perlu untuk dinaikkan. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.